lanjutan hadis tentang al-kabair. Hadis sahih rawahu Muslim di mana Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku informasikan, aku beritahukan sebesar-besarnya dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Qala, kata Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidaini. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqi'an fajalisa fayaqul. Lalu Nabi bersandar seraya mengatakan, ala wa qaul zur. Ketahuilah yang ketiga adalah berkata palsu. Ala wa syahadatu zur, bersaksi palsu. Rawahu Muslim. Bapak Ibu hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, akbarul kabair. Ada kabirah, dosa-dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar itu? Yang dimaksud dengan dosa besar itu ma nahallahu wa rasuluhu, segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang. Fil Qur'anil Azim was sunnah wal athar 'an as-salafis salihin. Baik yang di dalam Al-Qur'an, sunnah dan juga athar daripada as-salafus salihin. Ulama-ulama salih. Dan para ulama qad ikhtalafa, berbeda pandangan daripada jumlah dosa besar. Wa minhum man yaqul sab'un atau sab'un. Jadi ada yang mengatakan dosa besar itu jumlahnya 7. Berdasarkan dalil wahtaju biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 daripada dosa yang al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Di antaranya yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, sihir. Kemudian wa qatlun nafsil allati haramallahu illa bil haqq, menghilangkan nyawa orang kecuali dengan cara yang dibenarkan. Kemudian wa akul malil yatim, makan harta anak yatim. Wa akul riba, makan riba. Wa tawalla yaumaz zahfi, lari daripada peperangan. Dan yang ketujuh adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, nuduh wanita baik-baik berbuat asusila tanpa adanya saksi. Itu pendapat ulama, ada 7. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu jumlahnya hatta 70 ila 70, sampai 70.
Dan 7 masuk daripada yang 70 tadi itu. Jadi ada 70 dosa besar. Itu kata Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Bapak Ibu hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bapak moyangnya dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, syirik kepada Allah ini nau'an. Ada 2 macam. Yang pertama, ayaz'ala lillahi niddan. Ini dosa besar ni. Asyirku billah macam yang pertama, ayaz'ala lillahi niddan, menjadikan Allah sekutunya. Wa ya'budu ghairahu, dan menyembah selain Allah. Ini syirik. Dia nyembah hajarin misalnya. Nyembah hajar, batu disembah. Cincin. Dulu zaman cincin Pak, ada orang tuh sama cincin. Bangga banget. Tiap hari digosok-gosok. Ini kalau misalnya punya cincin, jari-jari 10-10-nya dia ada isinya tuh. Ada isinya cincinnya tuh. Dan dia bersandar kepada cincin lalu timbul kesombongan. Hati-hati. Termasuk syirik. Nyembah pohon, syajar. Ada pohon rimbun banget, angker. Kasih sesajen, kasih ayam cemani. Yang namanya bunga 7 warna. Ada susu dan nasi kuning. Ngasih sesajen. Syirik Allah. Nyembah matahari. Matahari muncul. Lalu disembah. Kayak agama Jepang dulu tuh. Shinto. Nyembah bulan. Matahari tenggelam. Muncul bulan. Disembah bulan. Syirik. Ausaikin atau dia jambah gurunya. Au nabiin atau dia jembah nabi. Au malakin atau dia jembah malaikat. Itu semuanya. Au ghairu dzalik. Itu semuanya adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Maka dikatakan syirik sebagai bapak moyangnya dosa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan sekali-kali ngampunin tuh dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi hamba yang dia kehendakinya. Ada ampunan. Wa fi ayatin ukhra inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah sungguh kezaliman yang teramat besar. Jadi atau zalim Pak, zalim kepada Allah, syirik kita. Atau zalim kepada manusia, kita gibahin, zalim. Ada zalim kepada Allah, salah satunya kita syirik kepada Allah. Maka la zulmun 'adzim. Di antara bentuk kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Wa fi ayatin ukhra innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya neraka.
Maka dari ayat ini Bapak sekalian, para ulama ngambil kesimpulan waman asyraka tsumma mata. Siapa orang yang syirik kepada Allah dalam hidupnya, dia syirik. Tsumma mata, musyrikan, lalu ketika dia meninggal dalam keadaan musyrik, bahwa min ashabin nar. Maka dia termasuk daripada penduduk neraka dari ayat tadi. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Wa ma'wahu nar, tempatnya neraka. Hidupnya apa? Di zaman sekarang ini Masya Allah, hati-hati juga. Kadang kita jadikan sesuatu sebagai Tuhan kita. Jabatan kita jadikan Tuhan. Kekayaan kita jadikan Tuhan. Kedudukan kita jadikan Tuhan. Kita enggak sadar. Kita jadikan sebagai Tuhan, menjadi hamba dunia, alias hamba syaitan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, alam ahdi ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai bani Adam, tidaklah sudah berjanji, janganlah kau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Tapi manusia sekarang, dengan Allah kasih goncangan kehidupan, ekonomi, maka pada suatu mereka mengambil kekayaan secara pintas. Akhirnya apa? Bersekutu dengan iblis, melakukan pesugihan dan sebagainya. Wal'iyadu billah min dzalik. Padahal Bapak sekalian, hidup di dunia, kalau kita melihat dalam riwayat-riwayat Nabi, antara 60-70. Umur yang Allah kasih 60-70. Kalau kemudian ada mungkin yang lebih dari itu sebagai bonus. Itu sebenarnya umur yang pendek. Tapi kehidupan setelah kematian kita lihat di alam kubur begitu lamanya. Belum ada siksa kuburnya. Lalu nanti di hari setelah itu nunggu kiamat. Begitu banyak kehidupan, fase kehidupan manusia di alam akhirat. Di awal kematian, di alam barzah, kemudian nunggu hari kiamat. Setelah itu pada mahsyar, setelah pada mahsyar yaumul hisab. Lalu syafaat, ada yaumul mizan, ada telaga, al-haud. Kemudian siratal mustaqim, baru fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Rugi kalau seandainya kehidupan dunia yang sementara ini kita nikmati sesaat dengan kita mengambil jalan pintas kekayaan bersekutu dengan iblis. Kita korbankan kenikmatan yang surga nanti di alam akhirat. Rugi loh. Maka kata Allah, wallahu ma'as sabirin, bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sebelum ayatnya wabasyiril sabirin. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu manusia. Wa man asyraka tsumma mata musyrikan wa huwa min ashabin nar kama anna man amana billahi wal yawmil akhir tsumma mata fa huwa mu'min. Mata mu'minan fa huwa min ashabil jannah. Sebagaimana orang yang juga beriman kepada Allah dan akhirat, kemudian mati dalam keadaan dia beriman, bahwa min ashabil jannah, dia masuk surga. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang ngomong, ente sakit? Iya. Berobat di mana? Dokter Anu. Itu hebat dokter. Bisa nyembuhin sakit saya. Itu kira-kira ucapan kita ini ada yang salah atau betul? Ada yang salah nggak? Berobat di mana ente? Itu sama dokter. Hebat tuh dokter, bisa nyembuhin penyakit saya. Hati-hati juga itu. Ada indikasi situ kemusyrikan. Padahal yang benar bahwa fa idza maritu fa huwa yashfin.
Jika aku sakit maka dia Allah yang telah menyembuhkanku. Yang betul jawabannya itu sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan wasilah dokter tadi Allah sembuhkan penyakit saya. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Maka segala sesuatu kita sebutkan nama Allah. Bismillah. Mau makan, bismillah. Mau apa saja. Lihat sesuatu yang menakjubkan. Subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Semuanya kita sebut Allah. Alhamdulillah. Pagi ini sehat tidak? Alhamdulillah. Nikmat. Jadi berrahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu macam yang pertama, asyirku billah, syirik. Nah, macam yang kedua, an-naw'u tsani, yaitu ar-riya bil a'mal. Ar-riya bil a'mal. Ternyata Bapak sekalian, syirik macam yang kedua ini yaitu riya. Riya dengan perbuatan kita. Riya itu artinya sesuatu, segala sesuatu minta pujian kita. Minta penghormatan, minta sanjungan. Kita beribadah bukan karena Allah. Tapi kita beribadah ada sesuatu yang kita inginkan selain itu. Ada pujian, ada penghormatan, ada sanjungan. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah ada indikasi kemusyrikan kepada apapun sesiapa. Anak muda belum kawin, tiba-tiba di depannya ada camer, calon mertua. Oh, ada camer. Salatnya dikhusyuk-khusyukin. Allah. Takbirnya keras banget. Ada camer. Suaranya dibagus-bagusin. Kata camer, siapa sih anak muda? Oh, calon mantu. Contoh. Salat di depan pembesar. Pokoknya segala sesuatu yang ada indikasi ke sana kemusyrikan, ada riaknya. Jadi sia-sia Bapak sekalian. Sehingga kata Nabi dalam riwayat, beliau bersabda, "Iyyaka wa syirkul asghar." Iyyaka, takutlah kamu dengan syirik kecil. Gitu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Qala Nabi ar-riya. Kata Nabi ar-riya. Dan beliau melanjutkan, yauma yujazil ibad. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan manusia nanti pada hari yaumul qiyamah. Allah katakan, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya." Hai, kamu orang-orang yang dulu di dunia ria, kamu orang yang dulu-dulunya adalah minta penghormatan, minta sanjungan dengan amalmu. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Silakan kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kau minta dihormatin, dipuji-puji. Hal tajiduna indahum jaza. Apakah kau akan dapatkan balasan di antara mereka? Apakah kau dapatkan pahala? Jadi kita minta disuruh Pak, disuruh nyari pahala, tuh, ganjaran pada orang yang di mana kita di dunia ria sekali. Ini macam yang kedua, anak wasani Pak, asyirku billah, yaitu Pak, asyirkul asghar, riya.
Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya? Tentu ketika niat kita melenceng, cepat-cepat kita wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Kita cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, berikan istighfar, astagfirullah. Macam istighfar banyak, Pak. Yaitu pertama ada astagfirullah. 3 kali kita ucapkan. Wa an Thawban radhiyallahu anhu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati fastaghfara thalathan. Nabi setiap habis salat Nabi ucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada pendapat mengatakan kalau seandainya kita habis salat baca istighfar, maka insyaallah tadinya salat kita enggak diterima, tapi dengan istighfar Allah terima. Amin. Yang lupa tuh habis salat astagfirullah. Lafaznya cuma astagfirullah. Dalam hadis itu, hadisnya sahih. Astagfirullah. Kekurangan kita salat mungkin banyak ya. Dari kata mungkin riaknya tadi itu. Kemudian bacaan kita mungkin ada kurang-kurangnya atau maknanya kurang sempurna. Kita istighfar setelah itu. Astagfirullah. 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 Ada bentuk daripada istighfar yang lain, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi kita baca juga astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada bentuk istighfar yang lain diawali dengan kalimat subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini ada ceritanya, Pak, di zaman daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah. Seorang tukang roti membiasakan daripada membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini tukang roti, apapun yang diminta Allah kabulkan. Satu ketika menginap seorang lelaki yang bernama Al-Imam Abu Hanifah di rumahnya. Al-Imam Abu Hanifah saat akan tidur, dia lihat tukang roti ini mulutnya enggak berhenti-berhenti ngucapin subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Enggak berhenti-berhenti. Dari ngadonin roti itu sampai roti itu dimasukin oven. Ucapannya subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Siapa yang menjual begitu? Subhanallah wa bihamdi. Ditanya, Bapak apa yang Anda baca? Saya baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apa yang kau dapatkan? Oh ya, Tuhan, lelaki. Dia belum tahu kalau yang bertanya itu Imam Abu Hanifah. Saya baca ini, apapun yang saya minta, saya permohonkan kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi satu yang Allah belum kabulkan apa? Aku ingin bertemu dengan seorang ulama terkenal yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Padahal Al-Imam Abu Hanifah yang bertanya tadi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Ada lagi bentuk istighfar yaitu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadis riwayat Bukhari. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku mohon ampun kepada Allah dan aku berlindung dan juga aku bertobat dalam satu hari kurang 70 kali. Hadis riwayat Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu bentuk-bentuk istighfar. Ada bentuk istighfar yang paling dikatakan rajanya istighfar. Ada sayyidul istighfar. Yaitu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Ini sayyidul istighfar, rawahu at-Tirmidzi. Bapak sekalian, ada pendapat para ulama, ini sayyidul istighfar. Kalau kita baca, yang pertama ada 3 keistimewaan. Yang pertama, li'anna hadha du'a a'zamu ujratan, a'zamu itsabatan. Ini kalau kita baca doa, maka pahalanya besar sekali. Kita doa dengan kita awali ini nih. Sebelum kita doa, kita awali Allahumma anta rabbi la ilaha. Ini a'zamu itsabatan, pahalanya besar. Yang kedua, a'jalu ijabah. Doa kita tetap tepat ijabah, segera diijabah. Dikabulkan Allah cepat. Kita baca Allahumma anta rabbi. Yang ketiga, limastamala alaihi minal ma'ani al-'azimah. Ini sayyidul istighfar mengandung daripada makna-makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat agung, Bapak Saudara. Contoh misalnya Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta rabbi, engkau Tuhanku. Di sini ada rububiyatullah. Yang artinya kita mengakui bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita Allah. Maka dalam hal ini Bapak sekalian, kalau kita memahami kata-kata Allahumma anta rabbi, artinya seorang mukmin punya komitmen, loyalitas, keikatan yang kuat kepada Allah dengan segala ajaran dan nilai diturunkannya. Dari sinilah akan muncul daripada pribadi mukmin yang mencintai Allah. Dari mencintai Allah akan melahirkan daripada hamba-hamba yang taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allahumma anta rabbi, masya Allah. Engkau Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta. Ini kata-kata la ilaha illa anta dipakai oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika berada di perut ikan, apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus berada di perut ikan 40 hari 40 malam. Kemudian apa lagi? Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Masya Allah, ini kalau kita bahas Bapak sekalian, mengandung makna yang luar biasa, yang pada akhirnya di situ kita mengakui wa abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u maksudnya a'tarifu, aku mengakui ya Rabb bahwasanya segala nikmat yang ada pada kami adalah karena itu darimu, dari Allah. Dan aku mengakui bahwasanya apa? Dosa. Tidak ada dosa yang diampuni kecuali hanya kepada Engkau. Arti di situ ada ad-du'a bil maghfirah dan juga la yaghfiru dzunuba illa siwallah ahadun siwallah. Jadi tidak ada Tuhan yang bisa ngampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak sekalian, ini salah satu solusi bagaimana supaya kita terhindar daripada dosa-dosa besar. Kita jauhkan daripada dosa-dosa besar, ya, yang begitu banyak. Di antaranya tadi asyirku billah, dan juga bentuk yang kedua yaitu arya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari semua ini. Amin ya rabbal alamin.